Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Kusoy. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6 dari Universitas Garut. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang prinsip dan komponen pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, di sini ada pendahuluan. Pembelajaran Al-Quran Hadis merupakan bagian integral dalam sistem pendidikan agama Islam atau PAI yang berfungsi sebagai fondasi pembentukan karakter, moral, dan spiritual peserta didik. Nah, jadi secara normatif, Al-Quran dan hadis memiliki kedudukan sentral dalam membentuk kepribadian Muslim yang beriman dan berakhlak mulia. Namun, dalam realitas di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran Al-Quran dan hadis itu seringkali masih berorientasi pada aspek kognitif sementara, seperti hafalan ayat dan hadis tanpa diimbangi dengan pemahaman kontekstual dan implementasi nilai dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, teman-teman, pendidikan Islam seharusnya mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Nah, selanjutnya di sini juga ada prinsip pembelajaran Al-Quran dan hadis dalam konteks pendidikan agama Islam. Proses belajar adalah alat untuk pendidikan. Unsur-unsur belajar dilihat dari pendekatan sistem terdiri dari tujuan belajar, pengajar, siswa, kurikulum atau isi materi, metode pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar. Jadi, untuk menciptakan pengalaman belajar yang penuh wibawa dan menyenangkan, seorang guru hendaknya memenuhi kriteria seperti menghargai siswa, melibatkan siswa, dan proses pengambilan keputusan dan menjadi pandangan yang lebih baik. Berikut adalah ciri atau karakter guru yang kreatif. Yang pertama, keterampilan mengalir, yaitu guru mampu untuk memberikan dan menciptakan ide-ide yang relevan sesuai dengan permasalahan yang ada. Yang kedua, keterbukaan, yaitu guru mampu untuk melihat berbagai solusi atas berbagai masalah yang muncul. Dan yang ketiga, keaslian, yaitu guru mampu untuk menerapkan ide yang dihasilkan untuk memberikan solusi terbaik berdasarkan kreativitas yang berasal dari dirinya sendiri. Nah, jadi profesi sebagai pendidik atau sebagai guru adalah sebuah pekerjaan yang sangat terhormat, yaitu melanjutkan misi Nabi dan Rasul. Al-Quran menyoroti tugas Rasul yang juga berfungsi sebagai pendidik dalam beberapa ayat, seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 129, Quran Surat Al-Imran ayat 164, dan Quran Surat Al-Jum'ah. Nah, dua ayat-ayat ini menentukan beberapa hal terkait tugas Rasul yang juga menjadi tanggung jawab pendidik, yaitu seperti pendidik harus mampu menguap keagungan Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam pelajaran yang diajarkannya. Yang selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran Al-Quran dan hadis. Pembelajaran Al-Quran dan hadis merupakan bagian penting dalam pendidikan Islam. Tujuan utamanya bukan hanya agar peserta didik mampu membaca atau menghafal, tetapi juga memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran Al-Quran dan hadis. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utamanya pembelajaran Al-Quran dan hadis adalah memperkuat iman serta pendidik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami isi Al-Quran dan hadis, peserta didik akan semakin yakin terhadap kebenaran ajaran agama Islam dan terdorong untuk bertakwa dalam kehidupan sehari-hari.
Yang kedua, mampu membaca Al-Quran dengan benar sesuai kaidah tajwid. Peserta didik diharapkan mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan hukum tajwid. Kemampuan ini penting agar tidak terjadi kesalahan dalam pelafalan yang dapat mengubah makna ayat. Dan yang ketiga, menghafal ayat-ayat hadis dan hadis pilihan. Yang keempat, memahami makna dan kandungan Al-Quran dan hadis. Yang kelima, membentuk akhlak mulia atau karakter Islami. Dan yang keenam, membiasakan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi pembelajaran ini bertujuan agar peserta didik tidak hanya mengetahui ajaran Islam saja, tetapi juga membiasakan diri untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Jadi pembelajaran Al-Quran dan hadis memiliki tujuan utama untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui proses pembelajaran ini, peserta didik hanya diajarkan untuk mampu membaca dan menghafal ayat serta hadis dengan benar, tetapi juga memahami maknanya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis. Nah, berikut ada beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip tauhid, prinsip keteladanan atau uswatun hasanah. Yang ketiga, prinsip bertahap. Terus prinsip pembiasaan, prinsip keterpaduan, dan yang terakhir prinsip keaktifan peserta didik. Nah, jadi prinsip-prinsip dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis merupakan dasar penting yang harus diterapkan agar proses pendidikan berjalan efektif sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Prinsip-prinsip tersebut meliputi prinsip tauhid, keteladanan, bertahap, pembiasaan, keterpaduan, keaktifan peserta didik, motivasi, dan kasih sayang, serta evaluasi berkelanjutan. Nah, terus bagaimana cara penerapannya? Nah, jadi untuk penerapan prinsip dan komponen pembelajaran Al-Quran dan hadis dalam praktik pendidikan harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkesinambungan. Prinsip-prinsip pembelajaran menjadi landasan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sedangkan komponen-komponen pembelajaran menjadi unsur yang mendukung keberhasilan proses tersebut. Nah, berikut penjelasan penerapannya secara rinci. Yang pertama, perencanaan pembelajaran berdasarkan tujuan yang jelas. Penerapan dimulai dari tahap perencanaan. Guru harus merumuskan tujuan pembelajaran secara spesifik, terukur, dan sesuai dengan kompetensi yang ingin diciptakan. Misalnya, setelah pembelajaran peserta didik mampu membaca surat tertentu dengan tajwid yang benar, menjelaskan maknanya, dan menyebutkan kandungan nilai yang terdapat di dalam surat tersebut. Yang kedua, menerapkan nilai tauhid dalam setiap proses. Yang ketiga, menyampaikan materi secara bertahap. Yang keempat, penerapan metode pembelajaran yang variatif dan interaktif. Yang kelima, pemanfaatan media pembelajaran yang relevan. Yang keenam, keteladanan guru dalam sikap dan perilaku. Yang ketujuh, pembiasaan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Yang kedelapan, pelibatan peserta didik secara aktif. Dan yang kesembilan, pelaksanaan evaluasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Nah, jadi penerapan prinsip dan komponen pembelajaran Al-Quran hadis dalam praktik pendidikan harus dilakukan secara terpadu, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Prinsip tauhid, keteladanan, bertahap pembiasaan, dan keaktifan harus diwujudkan dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari dengan penerapan yang konsisten dan sistematis. Pembelajaran Al-Quran juga dan hadis tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia peserta didik. Nah, jadi itu saja yang dapat
saya sampaikan tentang prinsip dan komponen pembelajaran Al-Quran dan hadis. Mungkin dicukupkan sekian, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.